Alfiansyah. Aku Satrio. Nama aku Yemima, aku Kori. Dia bukan kelompok kita by the way. Nah, hari ini kita mau ke tempat wawancara tersebut. Nah, itu tuh di mana sih? Itu di lihat aja deh nanti. Dadah. Halo semuanya, hari ini kita lagi ada di Bimbel Meeting. Hari ini saya bersama dengan Kak Dinda. Halo Kak Dinda. Kakak di sini sebagai apa, Kak? Kak Dinda di sini sebagai tutor bahasa Inggris dan juga sebagai konsultan akademik siswa atau koas di sini sebutnya. Atau bahasa agamanya wali kelas. Oh, oke, jadi di sini tujuan kita ini pengen mewawancarai kakak. Soalnya kita ada tugas sosiologi mengenai universitas. Oke, boleh. Boleh sini boleh kan? Boleh. Boleh. Pertanyaan pertama, menurut Kakak Dinda, bagaimana sih peran Bimbel Nurul Fikri dalam membantu meningkatkan prestasi siswa kelas 11 ya? Oke. Peran Nurul Fikri dalam membantu meningkatkan prestasi siswa kelas 11 sangat membantu ya. Terbukti dari Nurul Fikri kan sudah 40 tahun ya, Bimbel sama Bimbel yang tertua gitu ya. Dan perannya sudah sangat bagus untuk membantu prestasi kelas 12 gitu kan. Kayak kalau kalian kan setelah ini kan mau masuk ke PTN ya, jadi itu banyak program-program yang bagus dari Nurul Fikri. Terus juga mempelajari nanti bukan hanya fokus kepada soal-soal di sekolah, tapi juga disiapkan juga untuk soal-soal mengenai masuk ke dunia universitas itu seperti apa. Jadi program atau kegiatan apa saja di Nurul Fikri yang paling membantu siswa kelas 12? Program yang paling membantu di kelas 12. Nah, kalau di Nurul Fikri ini ada membantu siswa kelas 12 dan Ronin. Kalau Ronin itu siswa KPR. Jadi di Nurul Fikri itu ada yang kelas 12, ada juga siswa yang KPR. Kita punya program namanya Super Akis atau Super Chat. Nah, Super Chat itu dimana kalau siswa kan udah penat gitu ya, setiap harinya belajar di kelas, di Nurul Fikri. Nah, di waktu weekendnya mereka ada namanya sesi habis atau super chat namanya, dimana dia di sharing motivasi sama para coachnya di Nurul Fikri. Terus juga kita ada having fun, sharing session sama alumni dari Nurul Fikri yang masuk ke PTN Top 10. Terus juga kita ada ice cream party-nya gitu ya. Jadi kayak siswa kelas 12-nya dan Roninnya tuh jadi nggak pernah gitu. Jadi kayak belajar mulu gitu. Enggak, jadi kita juga meningkatkan motivasi mereka untuk masuk ke perguruan tinggi. Oke, pertanyaan kedua, bagaimana cara Kakak Dinda membimbing siswa agar lebih memahami materi pelajaran? Cara aku ya sebagai tutor supaya siswa lebih memahami pelajaran, kalau dari segi cara tadi belajarnya aku bilang aja pelan-pelan berdasarkan dari dasar dulu, dari from basic gitu ya. Setelah itu kalau misalkan siswanya benar-benar belum paham banget gitu ya, butuh konsultasi tambahan, nah tadinya sarankan untuk ambil jam khusus gitu untuk konsultasi berdua sama Kak Dinda atau kakak pengajar lainnya gitu. Misalkan kayak teman-teman nih butuh, Kak aku belum ngerti materi ini di matematika, boleh tolong jadwalin aku konsultasi nggak sama kakak ini. Nah itu dari Nurul Fikri itu ada konsultasi tambahan. Misalkan teman-teman belum paham di kelas materi tentang apa, nanti bisa konsultasi di luar jam KBM ya. Oke. Perubahan apa yang biasanya terlihat pada siswa setelah mengikuti bimbingan belajar? Perubahan yang terlihat dari segi akademiknya ya, dari segi akademiknya banyak sih alhamdulillah ya. Kayak tahun ini di semester 1 kemarin banyak yang rankingnya itu bertambah gitu ya. Jadi kayak naik tingkatannya, sebelumnya ranking berapa, alhamdulillah
tidak tidak terbuka dengan kakak konsultannya sama koasnya sama wali kelasnya. Jadi kayak oh itu loh, jadi kayak dia masih asik sendiri gitu, padahal mereka punya bingung sendiri gitu ya, mau masuk PTN mana ya gini gitu ya, terus mau ngambil jurusan apa ya, bingung sendiri karena dia nggak mau konsultasi sama koasnya atau konsultan apa gitu ya, psikolognya gitu. Paling kesulitannya itu sih masalahnya. Menurut Kak Dinda, apa faktor yang paling mempengaruhi keberhasilan siswa di pendidikan belajar? Menurut Kadika, faktor yang mempengaruhi dari mereka sukses di bimbingan belajar adalah mereka niat mereka. Niat mereka bimbingan itu apa? Pasti kan ada perbaikan kan? Atau mereka tuh mau mencari sesuatu gitu ya. Niat terus seperti itu banyak-banyak latihan soal. Ya. Karena khususnya di kelas 12 gitu ya, kelas 12 ya banyak latihan soal kayak gitu. Itu banyak programnya kayak program KPR itu namanya tugas rumah kita ngapain. Jadi kan mereka udah les nih, nah mereka juga ditugaskan untuk ngerjain itu namanya KPR, tugas rumah kita ngapain. Jadi mereka ngerjain soal-soal SPT ya, sebanyak 7 tugas gitu ya setiap harinya gitu ya latihan. Karena kan ya kalau nggak latihan mereka ya nggak bakal sering tahu nih soalnya. Oh kalau misalnya udah sering latihan kan pasti udah tergambar ya, oh soalnya kayak gini pola ngerjain pasti seperti ini ya, mereka udah tahu, udah tidak terlalu asing banget sama soal-soal latihan. Yang kedua praktis ya, latihan, dan yang terakhir adalah konsentrasi. Kalau misalnya masih belum paham Itu keren sih Kak. iya, Makasih banyak Kak. sama-sama, sukses terus. Sekian dari kami. Dadah semuanya.